Oke teman-teman, sekarang kembali lagi ke seri kita bahas satu emiten yang pasti teman-teman juga sangat familiar karena teman-teman juga pasti kenal dengan produknya. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah Sido Muncul atau kode sahamnya adalah SIDO. Nah, kita akan bahas spesifik tentang Q2 atau laporan kuartal kedua dari Sido Muncul di tahun 2022. Nah, mungkin banyak sekali yang bertanya, kenapa sih kok harga turun terus ya? Di mana Sido Muncul ini harganya itu sempat hampir menembus 1000, tapi saat ini hanya di kisaran 700. Dan apakah kedepannya akan turun? Kita akan bahas lebih lanjut di sesi kali ini. Nah, disclaimer, untuk video ini kita tidak merekomendasikan atau menjadi satu acuan buat teman-teman untuk menjual dan membeli. Baik lagi, ini semua tergantung keputusan dan yang pastinya teman-teman harus analisa terlebih dahulu. Nah, sebelum lanjut, mungkin teman-teman boleh like, share, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar selalu terupdate dengan video terbaru dari Investor Malas. Kita masuk ke topik pembahasan. Di sini, seperti biasa, kita akan membahas 5 topik besar, di mana kita membahas dari sisi bisnis, sampai ke conclusion, apakah memang Sido Muncul ini layak untuk kita koleksi atau tidak. Masuk ke sisi bisnis, saya mengambil satu kesimpulan atau satu contoh dari public expose yang baru saja dilaksanakan oleh Sido Muncul di kurang lebih bulan kemarin ya. Jadi, Sido Muncul sendiri, mereka mengakui bahwa mereka mengalami slow demand from domestic market, yang artinya adalah adanya daya beli yang menurun dari Indonesia ya, domestic market yang dimaksud dari Indonesia, karena ada inflasi dari bahan baku makanan atau high food inflation. Nah, di mana Sido Muncul ini juga sendiri bilang bahwa karena memang efek lebaran, di mana di tahun 2022 ini cukup panjang ya, libur lebarannya, itu mengakibatkan banyak sektor atau roda ekonomi itu sempat berhenti. Contoh misalkan paling banyak terimpact itu ke salah satu produknya mereka, yaitu Kuku Bima Energy atau kita sebutnya dengan KBE. Karena seperti yang teman-teman tahu, untuk para pekerja gitu ya, misalkan pekerja bangunan atau mungkin pekerja yang melibatkan fisik, itu mereka pada saat libur lebaran otomatis tidak ada aktivitas apapun pada saat tersebut, sehingga konsumsi untuk energy drink seperti KBE ini atau Kuku Bima Energy otomatis tidak ada. Dan begitu pula di beberapa bagian lain ya, seperti misalkan food and beverage yang lain seperti vitamin C, karena memang sekarang COVID juga sudah mulai menjadi endemi ya, pelan-pelan otomatis kebutuhan untuk vitamin C ini juga berkurang. Nah, tetapi memang Sido Muncul sudah punya plan untuk kedepannya, di mana di kuartal pertama ini mereka juga masuk ke beberapa negara untuk ekspor, yaitu Senegal dan juga Togo. Dan kalau teman-teman lihat sendiri, sebenarnya di kuartal ketiga dan kuartal keempat, mereka juga fokus untuk masuk ke negara baru, yaitu kuartal ketiga atau bulan Juli sampai September, itu mereka akan masuk ke Ghana dan Kamerun, yang harusnya sudah kejadian ya teman-teman, karena saat ini udah di kuartal keempat, dan di kuartal 4 mereka akan masuk ke China, Kenya, dan Vietnam. Nah, menurut saya pribadi, apabila memang ekspansi ini sukses, ini pasti impact-nya cukup besar ya teman-teman, karena memang negara-negara yang ditujukan oleh Sido Muncul ini adalah negara-negara yang memang mempunyai populasi sangat besar. Kita bisa sebut saja seperti China, itu 1 miliar lebih, Vietnam juga menyentuh hampir 100 juta, dan lain-lain. Sehingga, jika kita kalkulasi kasar ya, mungkin total estimasi potensi pasar yang bisa mereka touch itu sekitar 1,3 miliar. Nah, selain itu, mereka juga memfokuskan untuk membuat branding yang lebih baik, di mana mereka mengalokasikan dana yang lebih besar ke digital marketing, di mana mereka bertujuan untuk aiming to reach, alias menyasar ke customer baru dan customer yang lebih muda. Karena memang kita tahu sendiri, Sido Muncul menjual produk herbal alias produk jamu ya, di mana itu produk tradisional, di mana memang stigmanya itu selalu orang tua, tradisional, kuno, dan lain-lain. Sehingga mereka juga ingin menyasar
target atau tap in ke market-market yang memang mereka belum bisa sentuh atau mereka merasa potensi mereka itu belum maksimal di sana. Oke, nah ini beberapa portfolio dari produk Sido Muncul, di mana kita bagi menjadi 3 garis besar, yaitu herbal dan suplemen, makanan dan minuman, dan juga farmasi. Di mana memang garis besarnya paling banyak masih di herbal dan suplemen ya, 61%, yaitu dengan top of line produknya adalah tolak angin. Dimana tolak angin ini adalah market leader untuk produk herbal yang memang difokuskan untuk meredakan masuk angin atau kurang enak badan ya. Jadi sifatnya sebagai suplemen ya teman-teman, jadi bukan obat. Nah untuk makanan dan minuman itu memang top line produknya adalah Kuku Bima Energy. Dan untuk farmasi sendiri ini ada beberapa macam ya, yang mungkin nggak semua dari teman-teman di sini juga familiar, karena memang farmasi ini adalah salah satu yang memang belum terlalu lama dikembangkan. Oke, kita masuk ke dalam sisi manajemen. Untuk manajemen sendiri, di sini saya hanya tampilkan 2 gambar besar ya, di mana dewan komisaris dan dewan direksi. Nah, hal yang menarik adalah Sido Muncul ini adalah usaha yang memang dibangun dari keluarga ya, jadi turun-temurun, di mana saat ini mungkin udah generasi ketiga, dan di dewan direksi ini sangat terkenal dengan namanya Saudara Hidayat ya. Jadi memang untuk direksi utamanya itu adalah Bapak David Hidayat, gitu ya, direktur utama, dan juga ada Bapak Irwan Hidayat sebagai direktur juga. Jadi memang saling membantu, di mana mereka juga saling bahu-membahu ya untuk membangun Sido Muncul sampai semaju saat ini. Nah, balik lagi kita akan masuk ke dalam sesi atau bagian financial. Untuk di bagian financial sendiri, di sini mungkin ada beberapa highlight ya teman-teman. Kita bisa melihat bahwa di tahun 2018 dan 2019 itu memang Sido Muncul selalu naik ya. Apalagi memang saat Covid atau pandemi, di mana di 2020 dan 2021 mereka mencatatkan kenaikan yang sangat luar biasa. Nah, tetapi jika kita lihat di kuartal 1 dan kuartal 2 di 2022, yang mana kita setahunkan, itu memang terkesan ada penurunan. Walaupun memang revenue atau top line ini masih tetap naik jika dibandingkan dengan 2019. Nah, ini juga yang jadi salah satu challenge buat Sido Muncul. Karena memang kita lihat secara net profit, dia juga akan impact ya. Karena top line-nya menurun, otomatis bottom line-nya juga ikut menurun. Dimana memang manajemen akhirnya memfokuskan tidak hanya fokus ke lokal, tapi mereka juga ingin ekspansi ke negara-negara lain untuk menumbuhkan atau memperbesar penjualannya mereka. Nah, dari sisi kas, ini yang perlu saya highlight sedikit. Kas ini mungkin terlihat cukup turun drastis ya teman-teman. Dari yang sebelumnya di 2021 ada sejumlah 1 triliun, tetapi di 2022 jumlahnya hanya 600 miliar, alias berkurang kurang lebih 471 atau 481 miliar. Nah, ini disebabkan karena memangnya ada pembagian dividen yang dilakukan oleh Sido Muncul. Otomatis ini akan menggerus kasnya. Dimana kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya dengan impact pembagian dividen itu juga berpengaruh ke EPS ya. Karena memang EPS ini kan seperti yang kita tahu earning per share, di mana ini adalah net profit juga ya, dibagi dengan jumlah lembar saham, dan ini juga ikut terimpact karena memang ada pembagian dividen ya teman-teman. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sisi profitability yang lain, memang di 2022 ini cenderung cukup menurun juga ya. Walaupun memang secara ROE atau return on equity ini memang masih 27,5%, yang dimana ini lebih baik dibanding di tahun 2019. Oke, kita masuk ke bagian yang mungkin teman-teman tunggu. Untuk valuasinya gimana? Kita akan lihat. Secara valuasi memang Sido Muncul selalu memiliki PE ratio dan price to book value yang tinggi. Karena memang ekspektasi pasar dan juga brand yang sangat terkenal itu membuat pasar selalu menghargai Sido Muncul dengan harga yang tinggi ya. Jadi secara average kita lihat PE ratio dia tidak pernah turun di bawah 20 kali ya teman-teman. Selalu di atas 20, dan bahkan di tahun 2018 sama 2019 karena mungkin market sedang euforia juga gitu ya, itu memang sampai menyentuh di angka 47 kali untuk tertingginya ya dibandingkan tahun-tahun lain. Begitu pula juga dengan price to book value,
di mana price to value itu juga sangat tinggi, rata-rata di atas 6 kali, dan di tahun 2022 ini jadi salah satu tahun yang memang price to book value paling rendah, yaitu 6,2. Dari sisi dividen, Sido Muncul juga kerap kali membagikan dividen atau rutin membagikan, di mana kita melihat bahwa di sini manajemen juga sangat concern ya untuk membagikan dividen untuk para pemegang saham. Nah, ini juga salah satu hal positif yang kita bisa lihat dari perusahaan yang memang bertumbuh dan memang men-generate cash yang besar. Nah, tetapi memang menurut saya untuk saat ini, karena memang Sido Muncul ini kita masih ada challenge ya, di mana mereka ini masih berupaya untuk melakukan ekspansi. Dan kita juga belum tahu ke depannya akan seperti apa. Apabila berhasil, saya yakin Sido Muncul juga pasti akan tumbuh lebih besar dibanding saat ini. Tapi jika gagal, mungkin kita harus lihat action plan berikutnya dari manajemen seperti apa. Nah, saya melihat bahwa Sido Muncul ini kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, mungkin kita bisa bilang saya pakai acuan harga di per 15 kali gitu ya teman-teman. Kenapa per 15 kali? Karena memang dengan acuan-acuan yang memang sudah ada dan juga kita compare dengan perusahaan sejenis, itu mungkin saya lihat valuasi 15 kali ini mungkin harga wajarnya sudah muncul karena memang masih banyak PR yang mereka harus benahi ya, khususnya di mana mereka harus memperbesar pangsa pasar mereka nggak cuma di lokal tapi juga di internasional. Nah, kalau kita menggunakan per 15 kali, itu memang harga wajarnya di 450. Sedangkan pada saat kita ingin membeli, kita harus punya margin of safety untuk Sido Muncul ini, dimana margin of safety-nya itu sekitar 30%, dan kita mulai bisa beli mungkin di harga 300-an ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita tahu Sido Muncul ini adalah perusahaan yang bagus ya, bertumbuh, punya market yang juga cukup besar di Indonesia, punya produk yang sangat dikenal. Salah satu ada tolak angin ya, orang pintar pasti minum tolak angin. Nah, tagline itu sangat kena dan juga sangat diingat oleh konsumen di Indonesia gitu ya. Tetapi memang secara valuasi, saya bisa bilang valuasinya masih sangat premium. Jadi memang kesimpulannya adalah Sido Muncul adalah perusahaan yang sangat profitable gitu ya, dan sedang mencari cara untuk menumbuhkan top line, dan saat ini memiliki valuasi premium. Jadi mungkin saya sarankan teman-teman masih wait and see untuk produk atau emiten Sido Muncul ini, dimana nantinya pada saat harga itu terdiskon, mungkin teman-teman bisa putuskan untuk beli, atau teman-teman bisa masukkan ke watchlist terlebih dahulu. Oke, nah mungkin itu sekian ulasan dari saya, singkat saja. Diharapkan bahwa teman-teman juga semakin paham terkait prospek bisnis Sido Muncul dan apakah Sido Muncul ini wajib atau sudah bisa dibeli atau belum, atau kedepannya prospeknya seperti apa. Oke, thank you teman-teman telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Salam dari investor malas. Bye bye.